tapi persahabatan yang pernah terjalin antara Denny Jo dengan kakak kandung saya, yaitu almarhum Big Diki. Lancar. Sehingga akhirnya setelah 3 bulan ternyata kita untuk peruntukan radio Trisara di Puncak. Oh, oke. Ray, urang resep lah kasih Mira, ker urang lah. Nah, gitu. Ya, bahasa aja ya. Bahasanya. Di tengah jalan, mulai itu berantem sampai adu jotos. Adu jotos? Adu jotos. Pukul-pukulan sama almarhum. Pada akhirnya di 2004 gue ingat Lu masih inget tahun-tahunnya ya? Gue iya, udah nggak inget. karena mengikuti dengan pertumbuhan gue juga sebagai MC dulu jadinya. Jadi gue ingat titik-titik atau tahun-tahun di mana oh ini tuh saat di JA lagi ngapain, gue lagi ngapain gitu dulu. Jadi 2004 mulai itu ada casting di Trans TV kalau gue. Ya betul. Jadi setelah beberapa program kita bawain di Indosiar, ya kalau sekarang mah mungkin kita sudah kayak Irfan, Ramzi dan lain sebagainya. Waktu itu kita memang nggak sampai terkenal di Indosiar, padahal kita banyak sekali bawain acara-acara, entah itu pilot project, entah itu apa, semua acara dikasih ke kita. Tampaknya juga platform media sosial dulu belum mendukung untuk orang-orang lebih kenal deket ya. Jadi memang hanya batas medianya adalah TV nasional. TV nasional. Jadi di Indosiar itu kita nggak sampai nyampe di titik populer. Hanya ngeh aja ada di JA gitu. Nggak nyampe misalnya oh ini Diki, oh ini Denny Jo gitu. Sampai akhirnya kita harus hengkang dari Indosiar, kemudian kita coba di Trans TV. Casting kita dapat program Ngelenongnya. Nah di Ngelenongnya ini luar biasanya almarhum itu bisa nyampe di titik populer. Saya sudah tereliminasi karena memang kebutuhan karakter kalau gue nggak salah. Memang yang dibutuhkan adalah sosok dengan berat badan yang besar atau sosok yang badan besar, kemudian bisa berbagai bahasa, aksen bahasa kalau saya nggak salah gitu. Jadi dulu memang Diki itu termasuk yang ikonik banget dengan postur tubuh yang gede dipasangkan dengan Adul yang kecil waktu di Ngelenongnya. Jadi di Ngelenongnya itu dulu zamannya almarhum Big Diki, Adul, Ferry Mariadi, Irfan Hakim, Andre Taulani, Faifi, kemudian Deswita Maharani dan juga ada siapa yang bagus? Yulia Rahman. Termasuk Panji Waksono, dan juga Jo waktu itu. Nah, yang dua ini Panji sama gue itu kadang-kadang ya dapat peran, kadang-kadang enggak gitu. Padahal sebenarnya ini cerita aja jujur ya. Si yang bikin cerita itu kan dulu memang dari luar. Jadi ada namanya Kili. Itu gua itu kadang sering dapat peran, tapi setelah dibedah ada. Nah gue sih nggak tahu ya. Kang Dadang Kilik. Kang Dadang, terus Kang Ali, si Lucky dan lain sebagainya. Fauzi dan lain sebagainya. Tapi dasar memang sudah harus ada di dunia itu dulu setelah Diki eksis di Ngelenongnya. Jo juga dapat beberapa program. Akhirnya Jo di casting juga. Kebetulan Trans TV bikin divisi baru drama. Jo diundang untuk casting. Dapatlah sitkom. Nama sitkomnya adalah Penjaga Pantai. Itu sama almarhum Julia Perez, Karina, Pamela dan Rizal. Kalau cowoknya ada Rizal. Gitu. Jadi banyak tanjakan, banyak juga belokan-belokan yang dijalanin sama DJ atau Diki Jo Action. Kalau bicara off air sih Jokers atau bicara sebagai MC, dulu gue berani bilang bahwa the most popular duet MC in Indonesia ya, karena alhamdulillah bukan apa-apa dulu bukan hanya ada banyak sih sebenarnya, ada Edwin Jody, Cagur ramean gitu, tapi yang duet ada OIO, Farid, Reza sama ada nama tapi itu format bertiga mereka dulu. Yang berdua tuh formatnya hanya ada di Edwin Jo dulu. Edwin Jo dan akhirnya Diki Jo juga.
ini sih udah kemana-mana, udah banyak kota yang disinggahin, udah gitu banyak produk atau brand-brand yang mereka isi gitu sebagai MC. Dari semua perjalanan awal ketemu di Antasalam sampai dengan titik di mana almarhum akhirnya duluan meninggalkan kita 2008 gitu. 2008 ya 2008 banyak cerita yang mungkin Jokers hanya melihat sosok mereka adalah sosok yang periang, sosok yang menyenangkan di antara teman-teman. Siapa tahu juga ada teman-teman masa lalu yang nonton Galeri Denijo. Tapi di balik semua itu tentunya ada kisah-kisah yang kita nggak tahu yang dijalankan oleh mereka berdua. Apa sih yang akhirnya memutuskan Denijo dan juga Big Dicky sebagai duet dan juga sebagai sahabat, bukan hanya duet di pekerjaan gitu? Kalau gua waktu itu sepakat untuk bikin tandem atau duet karena memang satu, waktu itu kita dipertemukan di radio siaran bareng. Karena seringnya kita siaran bareng, seringnya ngobrol, akhirnya ya istilahnya gue tahu lah keseharian Diki gitu. Begitu juga Diki mungkin tahu keseharian gue, gimana Diki kelebihan dan kekurangannya, begitu juga sama Jo. Dan akhirnya kita ngobrol banyak, akhirnya sepakat ayo untuk bikin duet. Dan dia bilang sampai kapanpun jangan pernah mempermasalahkan istilahnya apapun yang terjadi kita harus selalu berdua. Kata almarhum. Dan akhirnya gue sepakat, ayo kalau gitu kita mulai mencoba merambah ke ibu kota. Dari situ sebenarnya karena keseringan kita bareng jadi kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Walaupun misalnya nih sebenarnya gue sih sama almarhum kalau secara personal banyak gesekannya, karena kan lu tahu sendiri kakak lu kayak gimana gitu. Nah guanya juga akhirnya karena gue udah sepakat mau bertandem, akhirnya gue istilahnya gue banyak mengalah gitu. Karena memang gue tahu lah dia kan masih muda waktu itu, banget. Jadi akhirnya ya sudahlah, karena gue tahu dia, jadi akhirnya ya udahlah kita sepakat untuk bikin duet gitu. Andai aja salah satu penonton kita ingat atau pernah lihat acara yang dibawain sama Big Dicky, pengennya sih ditayangin tapi sudah nggak ada. Ya semoga gitu. Minimal tayang di otak atau di ingatan yang nonton sekarang lah ya gitu. Ada Denijo dan juga Big Dicky dengan sosok Denijo dengan belangnya ini yang memang dari dulu. Kemudian Big Dicky dengan berat badan, perawakan yang besar waktu itu. Jadi dua aspek berbeda. Betul. Atau dua sosok berbeda yang ngeblend, saling mengisi. Lucu terlihat seperti homo iya. Dulu memang ada di mana kita bikin konsep foto itu hampir seperti itu. Tanpa disadari sama kita sebenarnya. Kita sih oke aja waktu itu foto, tapi setelah jadi siga homo gitu. Karena tiap mereka MC ini memang stylishnya adalah Jo untuk baju. Kalau pakai kuning semua. Betul. Kalau pakai merah semua dari atas sampai bawah. Ini konsep yang cukup jijik sebetulnya. Tapi sangat unik dan enak dilihat, eye catching. Dengan perawakan seperti itu, yang satu gede yang satu kecil, kemudian dengan kostum yang genjreng gitu. Dan untungnya ini luar biasa. Bicara kostum, untungnya almarhum masih mau. Iya, betul. Misalnya gue bikin konsep baju begini, gini, dia mau pakai. Iya. Itu luar biasa loh, karena nggak semua orang yang bisa mau nerima loh kalau kita bikinin konsep, ya kan? Termasuk gua. Iyalah. Gua dibikinin. Lu sendiri kan juga susah. Gua dibikinin baju sama Denijo. Waktu itu dikasih tahu pakai yang stud apa sih? Iya. Mata stud gitu. Nih di jas itu tempel bulu. Termasuk yang ada gue satu tayangan di mana kita harus nyanyi waktu itu di Laris Manis kalau tidak salah, sama almarhum. Nyanyinya goyang inul, lu kebayang nggak? Kostumnya gue bikin desain, ini kuning, ini hijaunya hijau cerong, kuning, ada bulu-bulunya. Dia mau. Ini Big Dicky itu yang memang nerimo gitu untuk masalah. Ya udahlah terserah lu. Gua percaya lu sebagai fashion designer waktu itu ya. Dan dia nggak terlalu memperdulikan hal itu. Itu dia.
justru enaknya karena memang dia dari awalnya tidak terlalu peduli dengan kostum, akhirnya ketika gue cekokin baju apapun dia mau gitu. Jadi lu bisa explore kemampuan lu sebagai fashion designer. Nah itu dia. Ivan Gunawan. Lu kayak pengen jadi sosok Ivan Gunawan. Karena gue suka, justru mood booster gue adalah kostum. Nah itu, tapi jadi sangat kuat karakternya karena kalau ngomongin duet maut waktu itu mereka sangat hebat lah gitu di panggung, rajanya dulu dengan semua gimmick-gimmicknya ya. Iya, alhamdulillah. Kepala pundak itu kalau gua nggak salah, maaf, gua harus bilang games itu dari DJA loh. Sebelum masuk dipakai sama Irfan Hakim waktu itu. Gua harus bilang seriusan, kepala pundak lutut, kaki lutut, kepala ya itu ya kayak gitu-gitu ya. Udah gitu dengan baju atau tampilan yang ya sedikit metroseksual. Akhirnya berhasil mencuri perhatian publik saat itu. Betul. Dan lumayan banyak juga kita dipercaya istilahnya, apalagi waktu di Indosiar. Sampai kita menamakan bahwa Indosiar itu rumah kedua kita. Karena almarhum banyak sekali tidur di lobi, di mana. Karena sambil nunggu, misalnya kita bawain kuis-kuis yang 3 minute, kita kan nggak bisa kemana-mana. Gitu. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ya luar biasa lah sama almarhum, dimana ketika kita harus tayang per sekian menit gitu, kita harus kesiangan gara-garanya macet, almarhum nggak bisa turun naik ojek, gua yang harus naik ojek gitu. Jadi gua udah tungguin segala macam, itu luar biasa. Dari semua pengalaman, dari semua cerita kisah persahabatan, sampai akhirnya almarhum harus meninggalkan keluarga gua dan juga sahabat Denny Jo atau mungkin sahabat-sahabat lainnya, baik sahabat-sahabat zaman sekolah ataupun zaman bekerja di Cosmo ini terutama. Yang gue pengen tahu sebetulnya, ada nggak sih hal baik atau hal yang masih lu inget sampai sekarang dari sosok Big Dicky? Ada nggak sih? Banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan dia yang pernah dia berikan secara langsung atau tidak langsung ke gua, termasuk ya istilahnya dia itu orangnya cukup care. Di balik dia istilahnya apa ya, terlalu apa namanya, frontal atau lebih ke apa ya, egois ya, lebih ke egois, tapi dia lumayan gentle gitu dan dia lumayan care gitu. Kalau apa-apa tuh kalau dia istilahnya mau makan atau apa ya dia harus kontak gua gitu, datang ke kosan, termasuk ketika di Jakarta juga. Coba telepon si Jo, si Jo apa sudah makan atau belum gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang menurut gua, karena kita dulu di Jakarta pisah gitu. Sengaja gua bikin pisah, kenapa? Karena gua biar terus terjalin tidak terjadi gesekan gitu. Karena gue tahu kalau deket dia mah, kalau deket malah makin sering ribut jadinya. Betul gitu. Termasuk ketika siaran di Jakarta pun begitu. Cukup unik, betul. Sahabat tapi sering berantem. Ya itu. Karena apa ya? Dia itu lebih ke apa namanya? Kalau pengen diperhatiin terus tuh apa namanya? Posesif itu pengen memiliki sebetulnya. Ya, lebih ke pengen diperhatiin, pengen memiliki gitu. Jadi dia itu seperti itu gitu. Ya, ada beberapa mungkin ini juga Jokers punya sekarang saat menonton punya sahabat yang menurut Jokers bisa jadiin tempat curhat, tempat berbagi. Nah, saat itu sih yang gue lihat tidak ada nama lain dari seorang almarhum Big Dicky untuk bisa berbagi keluh kesah ataupun sukacita waktu itu selain dengan Denny Jo. Kebersamaan yang cukup panjang, perjuangan karir juga yang cukup panjang gitu. Ini membekas di hatinya Big Dicky sampai dengan akhir hayatnya. Ya hanya Denny Jo teman dekatnya gitu. Walaupun sempat jauh atau sering berantem, tapi Denny Jo lah tempat dia bisa mencurahkan semuanya gitu aja. Kalau lu sendiri ada nggak hal-hal yang belum sempat lu sampaikan sampai dengan akhir hayatnya Big Dicky? Gue sih lebih kepada
pengen minta maaf lah ya sebenarnya sama almarhum. Terlepas kita banyak ya istilahnya banyak gesekan, dan juga karena di akhir-akhir dia bareng gua justru kan kita lumayan agak renggang waktu itu karena dia masih tetap di Ngelenongnya, kan gua udah di sitkom. Jadi kalau biasanya kita bareng syuting satu mobil, pakai mobilnya dia, ini udah jarang terjadi tuh. Jadi agak jauh sebenarnya. Tapi sebulan sebelum almarhum berpulang, justru anehnya dia sengaja datang tanpa babi ibu, tanpa ngabarin dulu, datang ke kosan gua sama istrinya. Dan kan dia tuh punya kebiasaan-kebiasaan yang justru aneh juga ya. Dia pengen nyiumin minyak tanah gitu, kayak gitu. Nah, sebulan sebelum berpulang itu dia datang, ngobrol banyak, kemudian dia pengen makan di situ bareng gua. Kemudian dia tidur di situ di kosannya gua. Aneh gitu, jarang-jarang sekali itu terjadi gitu. Jadi dan waktu itu dia cerita banyak tentang hidupnya gitu. Sampai dia akhirnya juga nanya ke gua, "Jo, kalau pulang nanti mau kemana?" gitu. Dia sampai nanya hal kayak gitu. "Lu pulang mau kemana?" gitu. "Ya gua mau pulang mah ya ke rumah," gua bilang. "Enggak, maksudnya pulang terakhir gitu. Kalau gua mah," katanya, "gua mau di Tasik karena gua udah beli tanah buat makam." Gua juga sempat kaget kalau dia cerita kayak gitu. "Lu teh kemana wae ngomong teh," gitu. Tapi benar kata dia, "Gua mah udah beli tanah di Tasik, jadi gua mah pengen dimakamin nanti di Tasik," gitu. Ya. Pada saat itu ada detik-detik di mana dia akhirnya tanpa ngasih tanda sebetulnya, karena inget banget gua dulu lagi kumpul keluarga di Garut dulu. Almarhum sempat bilang, masih sempat telepon kita, bilang bahwa gua mesti bed rest katanya. Gua masuk rumah sakit, tapi nggak apa-apa kok. Jangan rame katanya ke sana ke sini. Pada datang aja lah ke Jakarta, ngomongnya gitu waktu itu. Keluarga habis kumpul dari Garut, Lebaran kalau gua nggak salah, nggak lama lah pokoknya. Lagi ada momen di Garut, semua berangkat ke Jakarta. Itu nengokin. Pas terakhir seminggu sebelum pas yang di rumah sakit mana? Itu berarti yang awal belum Permata Hijau ya. Belum MMC. Nah, tapi begitu keluarga masuk ke Jakarta itu udah di MMC. Nah ini kejadian juga Jokers. Jadi pada saat almarhum masuk ke rumah sakit Permata Hijau waktu itu dia masih WA-an atau BBM. "Jo, gua harus check up," katanya, ke rumah sakit itu. "Jangan bilang ke anak-anak Ngelenongnya ya," katanya gitu. Biar nggak rame lah gitu. Udah kita masih BBM-an, dia masuk rumah sakit Permata Hijau, kita masih BBM-an gitu. Nah, terus kemudian dipindahkan. Itu masih BBM-an, dipindahkan ke MMC. Setelah beberapa waktu BBM-an di MMC, ketika dia harus pindah kamar kalau tidak salah, setelah itu udah nggak ada lagi kabar. Ya, ada momen dimana kolaps itu adalah almarhum masih sadar di MNC, pindah tempat tidur karena kateternya copot waktu itu. Jadi maaf, air pipisnya kemana-mana, jadi pindah kasur. Begitu dipindahkan, koma. Iya. Koma kurang lebih 5 atau 6 karena 6 hari lah itu, kalau tidak salah pecah pembuluh darah. Ya. Karena harus menopang badannya waktu itu, waktu pindah. Nah itu yang momen itu yang justru buat jadi shock lah ya, karena sebelumnya kita masih kabar-kabaran gitu, sampai akhirnya koma dan sudah kita nggak bisa apa-apa lagi. Kalau sudah koma, mau ngobrol juga udah nggak bisa gitu. Josie sempat nengok beberapa kali ke rumah sakit, bahkan sampai akhirnya di momen terakhirnya malamnya sebelum almarhum dipanggil, Jo sempat nengok. Jo waktu itu bareng Faivi sama Ogi Fantinus. Sempat ngobrol, candain, dia hanya mampu tersenyum gitu. Bahkan Jo pamit, "Diki, gue balik dulu ke Bandung karena gue harus bla bla bla." Waktu itu udah, itu dia senyum. Gue balik ke Bandung, malam-malam gue balik, nyampe Bandung pagi, dan gak berapa lama ada telepon dari istrinya, sudah nggak ada. Betul, hari Jumat kalau gue nggak salah, jam 10 pagi almarhum mengembuskan nafas terakhir.
Dan banyak hal yang sebetulnya kalau gue pribadi, gue banyak hal yang pengen gue sampein sama almarhum, mungkin lewat Galeri Denijo, karena gue nggak bisa cerita ini ke siapapun sebetulnya, ya orang-orang terdekat juga tidak terlalu akan paham gitu dengan kondisi gue. Gue pengen nyampein sesuatu untuk kakak gue lewat Galeri Denijo. AA, nuhun, makasih banyak. Gue harus akuin banyak hal yang gue dapat dari Denijo, dari almarhum Big Diki, yang tidak bisa dibayar dengan uang. Terutama adalah pembelajaran hidup dan karir yang diajarkan, atau nilai-nilai bagaimana cara menjadi seorang MC yang diajarkan oleh almarhum dan Denijo. Mulai dari banyak cara untuk menjadi orang di depan umum, ataupun bagaimana cara berpakaian, cara menghadapi klien dan lain sebagainya. Semua gue pelajarin dari DJA, Denijo, Diki dan Joe gitu. Gue cuma mau bilang makasih banyak. Maaf gue membuang kesempatan yang sempat hilang dari hidup gue untuk bisa ikut bareng dengan almarhum dulu di Ngelenongnya. Gue hilangkan atau gue lewati kesempatan itu, tapi gue cuma mau bilang makasih. Mungkin ilmu-ilmu yang lu kasih, yang AA kasih gitu maksudnya, inilah yang bisa bikin gue survive sampai dengan saat ini di dunia per-MC-an Indonesia lah gitu. Dan gitu. Lewat Galeri Denijo juga, Jo juga mau ngucapin makasih juga buat almarhum Big Diki. Sekaligus gue minta maaf kalau memang gue belum sempat minta maaf. Segala kekurangan gue, segala kesalahan gue, mohon dimaafkan. Karena kalau almarhum sudah gue maafkan jauh-jauh hari, sudah gue maafkan dari sebelum dia meninggal pun, ya gue sudah maafin. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan pun atau berbuat istilahnya tidak mengenakan gue udah langsung maafin gitu. Nah lewat Galeri Denijo gue juga mau minta maaf sekali lagi, karena ini sempat kita beberapa kali take tentang cerita ini, lagi-lagi filenya hilang gitu. Mudah-mudahan ya bukan pertanda buruk. Iya, bukan pertanda buruk. Mudah-mudahan kali ini bisa direstui, karena istilahnya gue pengen cerita ini udah jauh-jauh hari, karena gue sudah istilahnya udah pernah punya sahabat, sudah pernah punya saudara yang sampai ditinggalkan ya lu gitu Ki. Diki yang banyak sekali istilahnya membawa gua sampai gua ke titik berhasil gitu istilahnya, yang gua dari bukan siapa-siapa, orang kampung, akhirnya karena kita bareng, karena kita bersama, kita bisa sampai menjadi seorang artis gitu, atau duo artis yang boleh dibilang membanggakan pada saat itu gitu. Alhamdulillah, terima kasih Diki, terima kasih juga GG yang dulu juga sempat menjadi supporting buat kita, dia yang juga mau bantuin kita, mau diiniin, mau diituin, itu termasuk yang luar biasa juga. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sudah contohkan juga bisa kamu istilahnya diimplementasikan atau di apa ya pada karir kamu selanjutnya. Mudah-mudahan kamu bisa ya. Gue kalau mau bilang, gue cuma mau bilang untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton, Jokers yang lagi nonton, mungkin kakak lu, kakak atau orang tua lu adalah orang yang paling ngeselin saat ini mungkin gitu, karena prinsip hidup mereka atau didikan mereka. Tapi percaya aja sama gue, begitu mereka nggak ada, lu akan sangat ingat dengan semua hal-hal baik tentang mereka, tentang didikan mereka. Apa yang lu rasain sekarang akan lu kenang ketika mereka udah nggak ada gitu. Makasih ya. Dan Joker sekali lagi, kenapa cerita ini lagi-lagi pengen Jo sampaikan, karena memang ini adalah cerita hidup yang benar-benar indah buat gua, karena gua sudah pernah sampai di titik yang boleh dibilang membanggakan dalam hidup gua.
ini tidak akan pernah gue lupain. Gue pernah jadi artis, gue pernah dipuja-puja banyak orang, gue pernah dibanggakan sama keluarga gue, termasuk juga keluarga almarhum. Karena kita memang dekat banget dengan keluarga almarhum, termasuk Gege juga. Ya. Jadi sekali lagi Jokers, jangan pernah menyanyiakan arti persahabatan, jangan pernah menyanyiakan arti kekeluargaan. Jagalah kalau kalian punya teman, punya sahabat, jagalah terus. Karena suatu saat, bukan tidak mungkin teman atau sahabat itu yang akan membuat kita lebih beruntung. Gua minta doa dari semua yang kenal, kalau ada yang nonton, maafin kakak gua, maafin kesalahan-kesalahan dia. Kalaupun masih ada yang sampai sekarang, maaf, gua harus bilang merasa dihutangi. Nggak sempat gua omongin saat kakak gua meninggal. Lu bisa hubungin Galeri Denijo untuk bisa ketemu langsung sama gua, dan gua akan beresin utang piutang kakak gua selama dia hidup di dunia. Betul. Siapapun itu. Betul. Terima kasih sekali lagi Galeri Denijo, makasih banyak. Sama-sama, Ge. Sukses terus untuk Galeri Denijo. Satu hal aja, almarhum kalau saat ini sedang lihat kita, mungkin juga akan banyak berterima kasih karena Ajo juga sudah banyak membuka peluang karir buat gua di dunia entertainment. Mudah-mudahan kami terus berjalan sukses, berjalan baik, dan mudah-mudahan sekali lagi kamu sampai di titik yang kamu tuju ya. Dan Joker, sekali lagi kita harus pamit. Terima kasih kalian mau dengar keluh kesah atau cerita perjalanan hidup Jo. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment. Dan jangan lupa terus tonton Galeri Denijo setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 1 siang. Akhirnya saya Denijo Genta Herba harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.